Council forces me to use it. Take your foot off the gas. Halo para Sobat Acung, gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini film berjudul Den of Thieves yang dirilis pada tahun 2018. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kondisi ketika di malam hari memperlihatkan sekelompok perampok bersenjata lengkap yang membajak sebuah truk lapis baja milik kepolisian di wilayah Los Angeles. Tentunya mereka tidak mungkin tidak memiliki maksud mencuri truk milik pihak kepolisian. The unlock button and step out of the vehicle. Alkisah datanglah beberapa anggota polisi yang lain dan terjadi baku tembak di kedua belah pihak yang menyebabkan beberapa polisi gugur. Selain itu, salah satu perampok yang bernama Zeus tewas di tempat kejadian. Namun perampok yang sudah memiliki segudang pengalaman berhasil kabur. Dan ketika sampai di markas, pemimpin perampok yang bernama Gliko Van Dyck mengatakan bahwa mereka harusnya tidak membunuh polisi. Sebab itu merupakan kategori tindakan kriminal berat. Sehingga sekarang mereka akan berurusan dengan satuan elit kepolisian Los Angeles. Gotta get this patched up. We're cop killers now. Di keesokan harinya, satuan elit polisi yang dipimpin oleh Inspektur Roney melakukan pemeriksaan di tempat kejadian. Setelah menganalisa petunjuk yang ada, Roney menyimpulkan bahwa para perampok ini bukanlah orang-orang sembarangan. Lalu dari kejauhan ternyata ada salah satu dari perampok yang bernama Aton sedang mengamati mereka. Aton kemudian melaporkan hasil pengamatannya kepada Glick. Ketika melihat foto dari Aton, Roney mengenali sosok Roney karena dirinya sebagai komandan satuan elit kepolisian. The cops killed? Yeah. That's the cop who Ketika di kantor, Roney dan timnya sedang berdiskusi untuk menyelidiki kasus ini. Ternyata memang benar, Roney bukanlah orang yang sembarangan. Dari petunjuk yang berhasil dikumpulkan tanpa ada CCTV yang menghilang, mereka menduga adanya keterlibatan Gliko sebagai dalang spam a visit. And we still got a tail in that Will. untuk mencari informasi lebih. Roney meminta keterangan kepada Donnie yang bekerja sebagai bartender di sebuah klub. Mengapa Donnie? Karena ia yang pernah terlihat sedang bersama dengan Glick. Malam pun tiba. Roney menemui Donnie yang sedang bekerja dan mengobrol sedikit dengannya. Ketika selesai bekerja, Donnie memasuki mobilnya untuk pulang. Tiba-tiba muncul Roney dan langsung menghajarnya sampai pingsan. Hey, what the fuck? Keesokan paginya, Donnie terbangun dan ketika keluar dari kamar, dia ternyata sedang berada di tempat Roney. Tanpa buang-buang waktu lagi, Roney mulai menginterogasi Donnie. Awalnya, Donnie mengatakan bahwa dia hanya bekerja sebagai driver untuk Glick dan selebihnya dia tidak tahu apa-apa. Selain mengancam akan memasukkan Donnie ke dalam penjara yang penuh dengan tahanan pelangi. Tahanan pelangi yakni tahanan penuh dengan penyuka sesama jenis. Akhirnya Donnie ketakutan dan mulai menceritakan semuanya mulai dari awal pertemuannya dengan Glick sampai keterlibatannya dalam semua aksi perampokan bersama Glick. Donnie juga mengatakan bahwa Glick adalah orang yang sangat jenius. Dia merencanakan segala aksinya dengan sangat detail. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, ia membiarkan Donnie pergi. Ketika dalam perjalanan pulang, Donnie menerima telepon dari Glick yang menyuruhnya untuk pergi ke sebuah tempat. Besok pagi tepat pukul 8.
Keesokan harinya, Donnie sudah berada di tempat yang ditentukan. Kemudian datanglah Glick beserta yang lainnya untuk menjemputnya dan membawa mereka ke sebuah gedung. Disinilah Glick menjelaskan misi mereka selanjutnya, yaitu merampok Bank Federal Los Angeles. Bank ini adalah bank tempat semua bank di Los Angeles menyimpan uangnya, sehingga sistem keamanannya sangat ketat. Bank ini pernah menjadi sasaran perampokan sebanyak 53 kali, akan tetapi tidak ada yang berhasil. Setelah menjelaskan tentang misi mereka, Glick juga menjelaskan cara kerja sistem keamanan bank yang begitu ketat. Mulai dari bagaimana proses kegiatan operasional bank ini. Setiap hari truk lapis baja mengantarkan uang setoran dari semua bank konvensional di Los Angeles. Nomor seri dari setiap lembar uang akan direkam di pusat data Bank Federal. Jadi apabila hilang selembar saja, uang itu dapat dilacak keberadaannya dan siapa yang menggunakannya. Dua petugas bank akan membawa semua uang itu ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa ketepatan jumlahnya dan memisahkan antara uang pecahan baru dengan uang pecahan lama. Ketiga, pecahan lama yang sudah dipisahkan akan dihapus nomor serinya dari pusat data Bank Federal, sehingga uang ini akan dianggap sudah tidak ada lagi atau sudah dihilangkan. 4. Fisik uang pecahan lama akan dimasukkan ke dalam mesin penghancur kertas, kemudian dibuang ke tempat sampah, dan inilah rencana Glick untuk mengambil uang pecahan lama yang jumlahnya kurang lebih dari 30 juta dolar sebelum dimasukkan ke dalam mesin penghancur kertas. Dengan mengambil uang ini, mereka tidak akan dikejar oleh polisi karena uang pecahan lama sudah dianggap hilang. Itulah strategi jenius Glick. Sementara itu, tim Ronnie sedang mendalami informasi yang diberikan oleh Donnie. Mereka mulai mengidentifikasi profil Ri dan krunya satu persatu. Glick mulai menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk misi kali ini. Dimulai dari Donnie yang melamar sebagai kurir di sebuah restoran Cina. Hal ini dilakukan agar dia bisa masuk mengantarkan makanan untuk petugas di dalam Bank Federal. Dia membawa 2 bungkus makanan, 1 bungkus untuk petugas, dan 1 bungkus lagi diletakkan di saluran udara di dalam toilet. Waktu pun berjalan. Glick dan semua krunya sedang makan malam di sebuah restoran. Tidak lama kemudian datanglah Ronnie beserta timnya di restoran yang sama. Ronnie mendatangi meja Glick dan mengajak Donnie untuk berbincang-bincang. Karena merasa terganggu, Glick meminta Ronnie untuk pergi dari mejanya. So I'll see you at the gym, man. Setelah pulang dari restoran itu, Glick kemudian menginterogasi Donnie karena mencurigainya sebagai seorang polisi yang menyamar. Donnie mengatakan kepada Glick bahwa dia bukan polisi dan tidak memberitahukan informasi apapun kepada Ronnie. Glick pun percaya. Kemudian Glick menyuruh Donnie untuk memberitahukan Ronnie bahwa aksi mereka akan dilakukan pada hari Jumat ketika sedang berada di toko pakaian. Friday. Make sure he knows it's on. Donnie mendatangi Ronnie. Dia memberitahukan kepada Ronnie bahwa Glick akan beraksi pada hari Jumat, tapi dia tidak tahu tempatnya di mana. Sebelum pergi, Donnie juga memperingatkan Ronnie untuk memakai rompi anti peluru. Ronnie akhirnya mendapatkan informasi mengenai tempat Glick akan beraksi, yaitu di Bank Pico Rivera. Mengetahui hal tersebut, Ronnie segera memberitahukan timnya yang lain untuk mempersiapkan segalanya. Tibalah hari yang ditentukan. Glick maupun Ronnie sama-sama mempersiapkan diri dan peralatan mereka masing-masing. Ronnie dan tim tiba terlebih dahulu, kemudian mereka melihat Glick dan krunya datang dengan menggunakan senjata lengkap dan dilengkapi dengan rompi anti peluru. Mereka pun langsung beraksi dengan masuk ke dalam bank dan menyandra semua orang yang ada di sana. Glick menyuruh manajer bank untuk menelpon 911 dan melaporkan bahwa dia sedang disandra. Para perampok meminta uang 10 juta dolar dan disediakan helikopter dengan bahan bakar penuh dalam waktu 1 jam ke depan. Jika tidak, maka para sandera akan ditembak satu persatu. Kemudian Glick menyuruh sang manajer bank untuk membuka brankas. Tidak lama kemudian Glick dan krunya meledakkan sesuatu di dalam bank.
Setelah melihat jarak lokasi bank, Ronnie mengetahui jika ada saluran air yang terdapat di bawah lantai bank. Akhirnya dia memikirkan bahwa Glick dan krunya bisa saja keluar dari bank itu melalui saluran air tanpa mereka sadari. Ronnie kemudian berinisiatif masuk ke dalam bank untuk membuktikan dugaannya. Dan ternyata benar, Glick dan krunya sudah tidak ada di dalam bank itu. Mereka keluar dari bank melalui saluran air yang ada di bagian bawah lantai bank dengan cara meledakkan lantai menggunakan bom yang mereka rakit sendiri. Ronnie dan timnya segera pergi, meninggalkan bank Pico Rivera untuk mencari keberadaan Raiden dan krunya. Sementara itu, Glick dan krunya sudah berada di Federal Bank Los Angeles dengan menyamar sebagai karyawan sebuah perusahaan yang bertugas untuk mengangkut dan menyetorkan uang dari bank konvensional di Los Angeles kepada bank sentral. Setelah berhasil masuk ke dalam bank federal, Glick membawa uang itu ke ruang pemeriksaan dan menunggu di sana sampai proses pemeriksaan uang selesai. Kemudian dia menyuruh salah satu krunya yang bernama Aton untuk mematikan panel listrik bank. Setelah listrik mati, Donnie yang bersembunyi di dalam kotak uang keluar untuk mengambil semua uang pecahan lama yang sudah dihapus nomor serinya dari pusat data bank federal. Jumlah uang itu kurang lebih 30 juta dolar. Donnie segera memasukkan semua uang itu ke dalam plastik, kemudian membuangnya ke dalam kotak sampah. Dia hanya punya waktu beberapa menit saja untuk melakukannya. Dan ketika listrik sudah kembali menyala, dia harus segera keluar dari ruangan itu. Petugas Bank Federal melakukan pemeriksaan fisik terhadap ketepatan jumlah uang yang disetorkan oleh Glick dan hasilnya pun sesuai dengan pusat data Bank Federal. Kemudian Glick diperbolehkan pergi. Setelah berhasil keluar dari ruangan pemeriksaan melalui saluran udara yang terhubung ke toilet, Donnie pun menyamar kembali menjadi kurir yang mengantarkan makanan ke salah satu petugas bank. Ketika sampai di pos pemeriksaan, polisi yang berjaga di sana tidak melihat Donnie masuk untuk hari ini. Tapi sekarang tiba-tiba dia melihat Donnie keluar. Polisi itu pun memeriksa buku daftar pengunjung untuk hari ini dan tidak ada nama Donnie di sana. Untung saja dia tetap membiarkan Donnie pergi. Oh, get out of here. Thank you. Bos yang tadi bertugas mematikan panel listrik di Bank Federal sekarang bertugas melakukan pembakaran terhadap truk sampah yang baru saja selesai mengangkut sampah dari Bank Federal. Kemudian dia membawa truk itu ke tempat pembuangan sampah. Di sana sudah ada Glick dan Lavok yang menunggunya. Ronnie yang sedang melakukan pencarian terhadap Glick dan krunya melihat Donnie yang baru saja keluar dari Bank Federal, dia langsung menyergap dan memasukkannya ke dalam mobil. Salah satu kru Ri melihat Donnie disergap dan langsung memberitahukannya kepada Glick di dalam mobil. Donnie diinterogasi sambil dihajar habis-habisan. Akhirnya Donnie memberitahukan keberadaan Glick. Tanpa membuang waktu, Ronnie langsung tancap gas untuk mengejar. Beberapa saat kemudian, dia melihat mobil yang dikendarai oleh Glick dan krunya menuju ke wilayah selatan Alameda. Di sana mereka terjebak kemacetan lalu lintas yang sangat parah. Ronnie memutuskan turun dari mobil untuk menangkap Glick. Dia memberitahukan kepada timnya bahwa Glick mengenakan rompi anti peluru. Sementara itu, Donnie diborgol di dalam mobil. Glick yang melihat Ronnie sudah turun dari mobilnya dan langsung mempersiapkan dirinya dengan senjata mesin. Adegan tembak-menembak yang tegang terjadi. Glick yang terkena tembakan di bagian dada kiri berusaha untuk kabur. Ronnie tetap mengejarnya hingga sampai di suatu tempat dan menembak Glick hingga tewas. Ronnie kemudian kembali ke mobilnya, namun ternyata Donnie sudah kabur dengan cara melepaskan borgol. Ronnie memeriksa mobil Glick dan hanya menemukan plastik yang berisi sampah. Ronnie memutuskan kembali ke kantor sambil melihat foto Donnie. Ronnie memikirkan sesuatu. Dia kemudian pergi ke tempat Donnie bekerja, tetapi Donnie sudah berhenti bekerja sejak 2 hari lalu. Di sana Ronnie melihat foto Donnie bersama sebagian kru lainnya tertempel pada dinding klub.
Disinilah kita akan mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa selama ini ternyata Doni lah yang menjadi dalang utama dalam aksi perampokan bersama Glick. Kisah terakhir, Doni berada di London dan bekerja di sebuah klub sebagai bartender. Di sana terlihat seorang pria berdasi datang menghampiri Doni untuk memesan minuman. Doni pun berbincang dengan pria tersebut yang ternyata adalah seorang pengusaha berlian. Lalu Doni mengatakan kepada pria itu bahwa bir pesanannya ia yang traktir. Namun ada kemungkinan besar Doni akan melanjutkan aksi perampokan di tempat lain. Dan film pun selesai. Nah, para Sobat Acung, itu tadi rangkuman alur film Den of Thieves yang dirilis pada tahun 2018. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like, komen, serta share ke rekan kalian. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dan terupdate dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Sampai jumpa.